Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hafiz Herawan dari Fakultas Dakwah Universitas PTIQ Jakarta. Insya Allah pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang kaidah tafsir. Nah, materinya yaitu tentang kaidah dari takdim dan takhir. Jadi di sini para sahabatku sekalian, kita semuanya tahu bahwa Al-Quran itu memiliki banyak sekali keunikan. Salah satu dari keunikan Al-Quran yaitu bagaimana keindahan tata bahasanya yang mengandung unsur-unsur kesastraan yang sangat tinggi. Sehingga tidak ada satu kitab pun, tidak ada satu buku pun yang bisa menandingi dari tingginya atau indahnya bahasa Al-Quran ini. Nah, para sahabatku sekalian, bagi siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran, maka dia harus bisa menguasai, yang pertama yaitu bisa menguasai bahasa Arab. Dan yang kemudian dia juga harus bisa menguasai bagaimana kaidah-kaidah dari bentuk-bentuk penafsiran. Jadi bagi para mufassir yang ingin menafsirkan Al-Quran harus bisa mengetahui apa saja bentuk-bentuk kaidah dari penafsiran. Salah satu dari pembagian bentuk-bentuk kaidah tafsir ini, kaidah penafsiran, yaitu tadi kaidah takdim dan takhir. Nah, para sahabatku sekalian, takdim dan takhir ini merupakan dari salah satu uslub balaghah dan merupakan bagian dari unsur-unsur ilmu ma'ani. Nah, dalam ilmu qawaid at-tafsir dijelaskan bahwa kaidah takdim dan takhir ini sangatlah wajib bagi para mufassir yang ingin menafsirkan Al-Quran. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui apa sih definisi dari takdim dan takhir ini. Takdim itu berasal dari kata qodama. Qodama itu yang berarti menjegerakan atau mendahului. Sedangkan takhir, para sahabatku sekalian, yang berarti akhara. Nah, akhara ini kemudian diantonimkan menjadi kata takhir yang berarti penundaan atau penangguhan. Nah, para sahabatku sekalian, takdim dan takhir ini berarti, yaitu dalam kaidah ini dimaksudkan yaitu mendahulukan atau mengakhirkan satu lafaz atau satu ayat kemudian kepada lafaz yang lain ataupun kepada ayat yang lain, ataupun memposisikan satu lafaz sebelum posisi yang asli, atau juga bisa dikatakan bahwa untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan dan urgensi dari lafaz tersebut. Nah, itu tadi tujuan dari takdim dan takhir itu. Jadi dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa definisi dari kaidah takdim dan takhir ini adalah suatu dasar atau patokan untuk mengetahui keadaan suatu lafaz atau ayat yang didahulukan, ataupun ayat tersebut atau lafaz tersebut diakhirkan dengan bertujuan untuk menyingkap dan membuka rahasia-rahasia dan keutamaan dari satu lafaz atau ayat, maupun dengan tujuan maksud dan memiliki tujuan berikutnya. Nah, kemudian para sahabatku, jika kita sudah mengetahui apa sih definisi dari takdim dan takhir, maka kita selanjutnya harus mengetahui kaidah-kaidah dari takdim dan takhir ini sendiri. Jadi para sahabatku, dalam pembahasan ini, bahwa kaidah dari takdim dan takhir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mendahulukan penyebutan dari satu lafal. Jadi yang pertama adalah mendahulukan penyebutan pada satu lafal. Nah, ataupun bisa disebut pada satu ayat. Bukan berarti lebih terjadi dalam realitas ataupun dalam hukumnya. Nah, kaidah ini butuh penjelasan karena bentuk-bentuk takdim dan takhir dalam Al-Quran itu memiliki beberapa arti, para sahabatku. Kadang-kadang redaksi ayat yang didahulukan karena memang ayat tersebut memang terdahulu, atau ayat tersebut terdahulu atau didahulukan.
Atau mungkin ayat tersebut mengandung makna kemuliaan ataupun sulitnya untuk dijelaskan ayat tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa lafaz atau ayat tersebut sulit untuk mengetahui maknanya itu seperti apa sih para sahabatku. Nah, jadi dengan begitu kemudian bisa dikaji dengan kita memanfaatkan kaidah takdim dan takhir ini. Tujuannya tadi untuk mengetahui agar makna menjadi lebih jelas dan lebih detail para sahabatku. Nah, kita ambil contoh nih para sahabatku sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, para sahabatku, coba kita perhatikan ayat ini. Kenapa lafaz iyyaka na'budu lebih didahulukan daripada kata iyyaka nasta'in? Dalam hal ini kita bisa mengetahui para sahabatku sekalian maknanya secara jelas dengan menggunakan kaidah takdim dan takhir ini. Kalimat iyyaka na'budu didahulukan daripada kata iyyaka nasta'in karena ibadah adalah tugas dan kewajiban. Sedangkan isti'anah atau pertolongan adalah bentuk dari hak. Perlu kita ketahui para sahabatku sekalian bahwa ibadah menurut Al-Isfahani itu mengandung dua pengertian para sahabatku. Nah, yaitu yang pertama apa? Ibadah itu adalah puncak dari keterhinaan dan ibadah juga merupakan puncak dari penghambaan seorang hamba kepada Robnya. Dan kemudian ibadah juga melaksanakan perintah. Dan kemudian pula ibadah itu adalah suatu bentuk dari menjauhi larangan. Dalam penjelasan yang lain dinyatakan bahwa ada term abada yang budu mengandung 3 makna. Yaitu totalitas, kepasrahan, kemudian ketertundukan, dan atau kepatuhan serta kehinaan para sahabatku. Jadi term abada ini harus disandarkan hanya kepada Rob yang satu. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena tidak ada siapapun yang berhak untuk disandarkan. Bahkan manusia sekalipun tidak berhak. Yang berhak untuk disandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari definisi yang setelah saya jelaskan tadi di atas, bahwa dapat kita ambil kesimpulan kenapa iyyaka na'budu itu lebih didahulukan daripada kata iyyaka nasta'in. Karena apapun, suatu hal apapun para sahabatku, yang namanya kita untuk melaksanakan tugas dan kewajiban itu adalah yang harus kita dahulukan dulu. Setelah kita melaksanakan tugas dan kewajiban, baru kita menuntut hak-hak kita. Dalam definisi ini maka kita bisa menuntut hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban. Nah, kemudian pembagian dari takdim dan takhir yang kedua yaitu adalah kebiasaan orang Arab yang tidak mendahulukan suatu kata kecuali apa yang telah menjadi perhatiannya. Penjelasan dari kaidah ini yaitu ungkapan yang menyatakan bahwa sebab-sebab suatu perkataan harus didahulukan karena kemuliaan, keagungan, atau apa yang menjadi sebab perhatian kepadanya. Jadi pada kaidah kedua ini menjelaskan bahwa takdim dan takhir ini bisa terjadi ketika ada kata yang kekhususan, menunjukkan kekhususan. Di sini salah satu bentuknya yaitu berbentuk kemuliaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, jadi para sahabatku sekalian, di sini kita terlihat jelas bahwa kata sholat itu didahulukan daripada zakat. Nah, kita tahu dalam rukun Islam juga sholat itu lebih dahulu daripada zakat. Nah, Profesor Dr. Quraisy Shihab itu pernah menyatakan dalam tafsir Al-Misbah bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan bahwa bahwa dalam ayat ini menjelaskan dalam tafsir di Al-Misbah tadi adanya bentuk pertanda hubungan yang harmonis. Yang pertama sholat.
Nah, sholat itu adalah hubungan secara vertikal antara manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk zakat itu merupakan hubungan dari horizontal antara manusia dan manusia, antara sesama muslim dan kepada muslim lainnya. Nah, jadi keduanya sama pentingnya. Akan tetapi sholat tetap yang lebih penting atau lebih diutamakan daripada zakat. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan nih teman-teman sekalian, para sahabatku. Dari kedua kaidah yang menjelaskan tentang takdim dan takhir di atas, jika dikaitkan dengan Al-Quran, maka dapat dipahami bahwa keharmonisan dan keteraturan yang timbul dalam kata-kata, susunan kalimat maupun di dalam Al-Quran selalu ada dalam setiap lafal dan ayatnya, baik yang didahulukan maupun kata atau lafaz yang diakhirkan. Dan maknanya yang mendalam dapat diketahui, bisa kita kaji dengan kaidah takdim dan takhir agar kita bisa mengetahui arti atau makna yang secara detail atau secara lebih luas lagi. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.